Kedua gadis cantik itu mengenakan gaun sifon Cina kuno yang berkibar dengan anggun diterpa angin. Penampilan dan sosok kedua gadis itu sama, dan satu-satunya yang membedakan adalah warna gaun mereka, yang satu berwarna sian satu gelap sementara gaun lainnya berwarna hijau muda. Hao-Ren menatap mereka dengan sangat terkejut, tetapi tiba-tiba dia sadar bahwa mereka adalah kakak beradik yang dia selamatkan di Istana Naga beberapa waktu yang lalu. Penyelamat. Tidak adanya reaksi dari Hao-Ren membuat mereka mengulanginya lagi. Suara mereka yang jernih dan menyenangkan masuk ke telinga semua orang seolah-olah suara dari alam. Kenapa kalian ada di sini? Hao-Ren bertanya dengan logis. Kami di sini untuk berterima kasih pada Anda karena telah menyelamatkan hidup kami, kata gadis dengan gaun sian gelap. Dari penampilannya, mereka terlihat seperti kembar identik. Hao-Ren tidak dapat mengetahui siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda. Jadi dia menganggap wanita yang sedang berbicara sebagai saudara yang lebih tua. Zhao Jiai dan lainnya yang berdiri di sebelah Hao-Ren semuanya melihat padanya dan kedua gadis itu dengan terkejut. Penyelamat yang menyelamatkan hidup mereka. Apa mereka sedang membuat film sekarang? Pikir mereka. Xie Yujia juga melihat kepada Hao-Ren dan kedua kakak beradik dengan terkejut. Dia mengedipkan matanya dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak masalah. Berjalan beberapa langkah, Hao-Ren menjawab dengan canggung. Kedua kakak beradik kembar itu mengikuti langkahnya. Hao-Ren mempercepat langkahnya begitu juga dengan mereka. Hao-Ren berhenti dengan tiba-tiba, dan mereka juga berhenti. Mereka mengikuti setiap tindakan Hao-Ren. Hao-Ren merasa tak berdaya. Kemudian, dia menoleh ke arah mereka dan berkata, "Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Kita akan melayani Anda, penyelamat kami, dari sekarang." Mereka menjawab bersamaan. Hao-Ren membeku. Beruntung, Zhao Jiai dan teman-temannya terlalu tertegun sehingga mereka berhenti di pintu kelas dan hanya dapat melihat saat mereka berjalan menjauh. Zhao Jiai dan teman-temannya tidak mendapatkan kesempatan mendengar jawaban kedua saudara perempuan itu. Jangan mengkhawatirkan hal itu. Yang Hao-Ren dapat lakukan hanyalah dengan sabar menerangkan situasinya kepada mereka. Aku tidak menginginkan balas jasa saat aku menyelamatkan kalian. Penyelamat, Anda menyelamatkan kakak perempuanku keluar dari Istana Es. Aku ingin menjadi pelayan Anda untuk menunjukkan rasa terima kasihku, kata wanita dengan gaun hijau pada Hao-Ren. Hao-Ren melihat kepadanya dan menyadari tebakannya benar dan wanita dengan gaun sian gelap adalah saudara perempuan yang lebih tua. Namun, sebuah kata seperti pelayan masih membuatnya canggung dan tidak nyaman. Penyelamat, Anda telah berbuat baik untukku. Aku terjebak dalam es dan harus berjuang melawan dinginnya es hitam milenium dengan energiku setiap detik. Aku tidak akan bertahan 100 tahun jika adikku tidak mendukung aku dengan energinya sendiri. Terima kasih, penyelamat, karena telah menyelamatkanku. Kalau tidak, aku hanya akan hidup selama 10 tahun lagi. Adik perempuanku adalah saudara kembarku, dan kami memiliki hubungan khusus. Dia akan segera mati setelah aku mati, sang kakak menjelaskan. Alasan mengapa sang adik bersedia menghabiskan lebih dari 100 tahun dengan kakak perempuannya adalah untuk memberikan kakaknya kesempatan untuk bertahan hidup. Hao-Ren tersentuh saat menyaksikan persaudaraan mendalam di antara mereka. Jika aku tidak menyelamatkan mereka,
sisa energi kakaknya tidak akan memungkinkannya hidup lebih dari 10 tahun lagi, dan adik perempuan akan mempertaruhkan hidupnya untuk mencoba menyelamatkan kakak perempuannya. Itulah mengapa mereka ingin mengucapkan terima kasih, pikirnya. Jika dipikirkan lagi, Istana Naga tidak ingin mendapat masalah. Oleh karena itu, Perdana Menteri Xia mungkin ingin menyelesaikannya dengan menggunakanku sebagai alasan, yang juga mungkin telah memberikannya keuntungan. Melihat Hao-Ren tetap diam, sang kakak berkata lagi, seluruh hidup kami semuanya untukmu sekarang, penyelamat. Karena kami keluar dari masalah sekarang, kami ingin melayani Anda dan melindungi Anda dari segala bahaya. Jangan terlalu membuatnya terlalu serius. Hao-Ren bergegas melambaikan tangannya dan berkata, bagus kalian sudah bebas sekarang. Mulailah hidup kalian di sini karena kalian tidak bisa kembali lagi. Penyelamat, sang adik ingin mengatakan sesuatu tetapi dipotong oleh Hao-Ren. Baik, tidak perlu membicarakannya lagi. Menjalani hidup dengan baik adalah hadiah terbaik untukku. Sikap kakak beradik itu melembut saat Hao-Ren menjadi keras. Mereka sedikit membungkuk dan menjawab, baik. Hao-Ren merasa semakin tidak berdaya melihat kakak beradik itu mengikutinya begitu patuh. Kalian bisa kembali sekarang, tolong kembalilah sekarang. Penyelamat, sang adik melanjutkan berbicara dengan suara rendah. Penyelamat, bisakah Anda membawa kami ke pasar? Ke pasar? Hao-Ren melihatnya, bingung. Saudara perempuanku dan diriku ingin membeli beberapa kaos kaki, sang adik menjelaskan dengan suara ringan. Hanya itu. Kening Hao-Ren mulai berkeringat. Tentu saja, aku akan membawa kalian ke pasar di universitas. Setelah itu, dia berusaha menyemangati mereka. Cara kalian berbicara menyenangkan, jangan lagi menyebut diri kalian pelayan. Oke, kami akan patuh mengikuti perintah Anda, jawab mereka bersamaan. Bah, Hao-Ren mengeluarkan desahan, dia hampir pingsan. Dia tidak repot-repot menjelaskan lagi, dan dia membawa mereka menuruni tangga dan berjalan menuju pasar di universitas. Di perjalanan ke sana, kedua saudari itu masih berkomunikasi dengan mata mereka sambil membabi buta mengikuti Hao-Ren seperti dua orang pengikut. Apakah kalian tinggal di rumah Elder Lu sekarang? Setelah berjalan beberapa langkah, Hao-Ren bertanya pada mereka. Mendengar pertanyaan Hao-Ren, mereka berjalan 2 langkah ke depan, pindah ke dua sisinya. Kakak perempuan itu menjawab, ya, kami sementara waktu tinggal di rumah Elder Lu, tetapi kami dapat pindah ke tempat Anda jika Anda membutuhkan kami. Tidak. Hao-Ren takut pada mereka sekarang. Aku hanya bertanya, aku tidak bermaksud yang lain. Mendengar tanggapan Hao-Ren, para sister berkomunikasi dengan mata mereka lagi, tidak tahu apakah jawaban mereka benar atau tidak, bahkan penampilan di wajah mereka menunjukkan kekhawatiran mereka. Siapa nama kalian? Tanya Hao-Ren bertanya lagi. Tetua Lu mengatakan bahwa karena kami memiliki identitas baru sekarang, dia memberi kami nama baru. Namaku Lu Linlin, dan saudara perempuanku Lu Lili, kata kakak perempuan itu dalam siang gelap. Baik. Hao-Ren mengangguk. Linlin dan Lili, terdengar umum tetapi masih mudah disebutkan. Menyadari bahwa Hao-Ren telah berhenti mengajukan pertanyaan, kedua kakak beradik itu tidak mengatakan apapun karena waspada.
Para mahasiswa di kampus semua melihat kembali pada Hao Ren karena dua pendamping cantik yang dimilikinya. Hao Ren membawa mereka ke rak-rak toko untuk mencari kaos kaki begitu mereka tiba di supermarket. Meskipun supermarket itu sangat kecil, supermarket itu masih memiliki berbagai barang seperti legging perempuan, kaos kaki, dan stocking sutra. Lu Linlin dan Lu Lili memilih kaos kaki dan dengan santai berbicara satu sama lain mengenai segala hal. Mereka memiliki hubungan yang mendalam tetapi masih berhati-hati dengan dunia baru ini sebagai dua ekor burung skylarks kecil. Hao Ren menunduk dan tertawa. Dia telah memikirkannya dan mengakui bahwa dia juga akan kebingungan jika dia berada di dunia 200 tahun kemudian. Dia memberikan uang 100 yuan kepada mereka dan berkata, "Kalian pilihlah, kalian dapat membayar di kasir dekat pintu." Dia keluar dari supermarket setelah selesai berbicara. Lagi pula, sepertinya tidak pantas bagi seorang pria untuk berdiri di daerah barang-barang perempuan. Saat dia berjalan keluar dari supermarket, Lin Li dari kelas 3 baru saja masuk. Musuh ditakdirkan untuk bertemu. Hao Ren tidak memiliki kesan yang baik tentangnya, dan Lin Li juga tidak menyukainya. Hao Ren bergerak ke sebelah kirinya untuk memberi jalan baginya karena dia tidak ingin bersentuhan dengannya. Namun, Lin Li yang kebetulan berjalan ke sisi kanan sambil berusaha juga menghindarinya. Sebagai akibatnya, mereka menghalangi jalan masing-masing. Hao Ren pindah ke kanannya sementara Lin Li pindah ke sisi kirinya, dan mereka akhirnya kembali saling menghalangi jalan yang lainnya. Situasi semacam ini cukup umum, tetapi Lin Li yang sombong tidak bisa tahan. Dia tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, "Orang dusun! Apa yang kamu lakukan?" Hao Ren juga tiba-tiba menjadi marah, bertanya-tanya apakah ini bagaimana cara gadis yang paling populer di sekolah seharusnya bersikap. Dia melangkah mundur dan menatapnya, tetapi dia kemudian merasa seorang pria tidak seharusnya berdebat dengan seorang wanita. Karena itu, dia berbalik dengan muka masam dan berhenti berdebat. Namun, Lin Li mengambil kesempatan untuk melanjutkan argumen. Dia berteriak, "Apakah Anda mencoba untuk mengambil keuntungan dariku? Beraninya pemuda dusun seperti Anda mencoba untuk mengambil keuntungan dariku. Anda bahkan tidak bisa membeli beberapa pakaian bagus, dan Anda tidak memiliki uang atau selera. Anda hanya memiliki kekuatan yang bodoh." Saat itu masih pagi, jadi tidak banyak orang di supermarket. Namun, orang-orang yang ada di sana memandang ke arah mereka. Hao Ren telah mengungguli Huang Sujie berkali-kali. Oleh karena itu, Lin Li, yang mengagumi Huang Sujie, sudah lama kesal pada Hao Ren. Dia tidak akan membiarkan kesempatan ini lewat, jadi dia terus berteriak, "Orang-orang seperti kamu sama sekali tidak memiliki pesona sama sekali, aku bahkan tidak akan melihatmu. Tidak ada gadis yang akan menyukaimu tidak peduli seberapa keras kamu mencoba." Mengandalkan fakta bahwa dia adalah seorang gadis dan kesayangan sekolah yang memiliki banyak penggemar, Lin Lin berteriak semakin sombong. Dalam pikirannya, Hao Ren hanyalah murid biasa yang memiliki kekuatan yang tidak berguna dan mengalahkan Huang Sujie karena keberuntungan. Wus! Wus! Dua gadis cantik tiba-tiba muncul dan berdiri di setiap sisi Hao Ren, memegangi lengannya. "Kau siapa?" Lu Lili bertanya dengan suara memusuhi sambil menatap Lin Li. Melihat dua gadis cantik di samping Hao Ren, Lin Li tidak bisa memberikan tanggapan yang
Tepat karena Lu Linlin dan Lu Lili sama-sama 100 kali lebih cantik darinya. Abaikanlah dia. Apakah kalian sudah selesai berbelanja? Hao Ren bertanya pada mereka. Sudah. Lu Linlin dan Lu Lili keduanya mengangguk dengan manis. Mereka berjalan keluar dari supermarket sambil memegang lengan Hao Ren, meninggalkan Lin Li yang berdiri di sana dengan terpesona. Setelah berjalan keluar, tatapan tenang di wajah Hao Ren perlahan-lahan menjadi canggung. Dia sedikit menambahkan kekuatan sehingga dia dapat menarik tangannya dari lengan yang ramping dan sehalus batu giok dari kedua kakak beradik itu, tetapi Lu Linlin dan Lu Lili masih memegang tangan Hao Ren dengan erat seolah-olah mereka tidak ingin Hao Ren menarik tangannya. Mereka mendampingi Hao Ren di tiap sisi. Meskipun warna gaun mereka berbeda, sosok dan penampilan mereka sama. Rambut sutra hitam mereka terurai sampai ke pinggang mereka. Tidak masalah jika dari jauh maupun dekat, keduanya benar-benar sempurna seperti batu giok tanpa cacat. Mereka begitu elegan dan cantik sehingga mereka terlihat seperti baru saja keluar dari poster. Mereka bahkan tidak bertanya siapa gadis itu. Selama Hao Ren tidak mengatakan apapun, mereka akan berada di sampingnya dan tetap diam. Setelah berjalan beberapa saat, Hao Ren tiba-tiba bertanya, "Kalian sudah mendapatkan kaos kaki kalian, kemana lagi kalian ingin pergi?" "Kami ingin pergi kemana saja penyelamat ingin pergi," mereka menjawab bersama-sama. Hao Ren mendesah, "Tolong jangan panggil diriku penyelamat." Lu Linlin dan Lu Lili berbalik dan saling melihat satu dengan yang lain dan kemudian melihat ke arah Hao Ren. Mereka berkata pada saat yang sama, "Gongzi." Nada dan suara malaikat mereka dapat mempesona siapapun yang mendengarnya. Hao Ren menarik napas lagi dan berkata dengan pasrah, "Panggil saja aku Hao Ren." "Tidak." Lu Linlin segera menggelengkan kepalanya, "Gongzi adalah orang yang menyelamatkan hidup kami. Tidak satu pun dari kami akan pernah tidak hormat pada Gongzi." "Baiklah," Hao Ren tidak mau berurusan dengan mereka lagi. "Aku ada kelas nanti, jadi tolong berhenti mengikutiku." Kakak beradik itu saling melihat satu dengan yang lain kembali. Kali ini, sang adik Lu Lili berkata, "Linlin dan Lili akan memenuhi keinginan Anda. Karena Gongzi tidak ingin kami mengikuti Anda, kami akan pergi sekarang. Namun, Gongzi dapat memanggil kami kapanpun Anda memerlukan kami. Aku dan kakakku sudah bersumpah bahwa kami akan melayani Gongzi untuk membalas budi baik Gongzi. Oleh karena itu..." Hao Ren memotong, "Baik, aku mengerti sekarang. Aku tidak benar-benar membutuhkan pertolongan kalian saat ini. Kalian bisa pergi sekarang." Lu Lili mengangguk sebelum mengeluarkan lonceng giok putih kecil yang diikatkan pada sebuah tali yang indah. Dia mengangkat tangan kiri Hao Ren tanpa peduli reaksi Hao Ren dan dengan hati-hati memasangkan lonceng itu kepadanya. Di dalam lonceng ini, ada satu kumpulan kecil energi roh dari diriku dan kakakku. Setiap kali Gongzi membutuhkan kami, Anda cukup memikirkan kami tanpa menggunakan mantra dharma apapun dan sedikit menggoyangkan lonceng ini. Aku dan kakak akan terbang kemanapun Gongzi berada. Setelah membungkuk untuk mengikatkan lonceng dengan kuat pada Hao Ren, Lu Lili memberi penjelasan pada Hao Ren. "Oke." Hao Ren tidak dapat mengatakan hal lain dan hanya dapat mengangguk. Ada 2 gelang gunung Tai dari Suhan di pergelangan tangannya, dan ada kalung yang juga berasal dari Suhan di lehernya yang dihiasi dengan liontin batu ambar dari Zhao Yanzi.
Sekarang dengan lonceng kecil yang diberikan oleh kakak beradik itu, dia mengenakan semakin banyak barang. Tunggu. Hauren tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Kamu baru saja berkata bahwa kamu telah bergulat melawan rasa dingin dari es hitam milenium selama 200 tahun terakhir dengan bantuan Lily, dan kalian berdua hanya memiliki sedikit energi yang tersisa." Mendengarkan pertanyaan dari Hauren, Lu Lili segera mengangguk, "Ya, Gongzi. Energi kami hanya dapat bertahan 10 tahun lagi, tetapi hal itu tidak lagi menjadi masalah. Kami bebas sekarang dan tidak perlu mengkonsumsi energi kami. Kakak tertua dan diriku akan melakukan kultivasi lagi dan meningkatkan kekuatan kami untuk memastikan keselamatan Gongzi." Bukankah Suhan berkata mereka masing-masing memiliki kekuatan level kun tingkat tinggi? Dia kemungkinan melebih-lebihkan kenyataannya. Kekuatan mereka yang tersisa kira-kira 5% dari kekuatan asli mereka, pikirnya. Memikirkan hal ini dalam pikirannya, Hauren bertanya pada mereka, "Apa ini artinya kalian berdua hanya memiliki 5% kekuatan master level kun tingkat atas yang dapat digunakan sekarang?" Lu Linlin dan Lu Lili saling melihat satu dengan yang lain dan menggelengkan kepala mereka. "Gongzi, teknik kultivasi yang kami gunakan berbeda dengan yang digunakan suku naga. Sehingga level kekuatan kami tidak dibagi-bagi dengan peringkat Qian, Kun, Sun, Dui, Gen, Shen, Li, Kan, tetapi kekuatan yang kami bisa gunakan saat ini kemungkinan di level Kun jika kita mengubahnya ke sistem peringkat ini." Hauren terlalu tertegun untuk bergerak setelah mendengarkan jawabannya. "Apa? Energi 10 tahun yang tersisa sama dengan level Kun di suku naga. Jika mereka menunggu hingga kekuatan mereka sepenuhnya pulih." Tidak heran, Suhan yang selalu tenang dan dikenal sebagai seorang master, tidak dapat tinggal diam, pikirnya. Menyadari tatapan dari wajah Hauren berubah, Lu Lili berkata dengan tergesa-gesa, "Kau bisa tenang, Gongzi. Meskipun kekuatan kakak perempuanku dan diriku terbatas saat ini, kami masih akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan Anda. Sementara, aku dan kakakku akan berkonsentrasi untuk melakukan kultivasi untuk memulihkan kekuatan kami yang hilang sehingga kami dapat memiliki kualifikasi yang sebenarnya untuk melayani Gongzi." Sang kakak Lu Linlin terus mengangguk-angguk ketika sang adik Lu Lili menerangkan. Mereka terlihat begitu bersalah kemungkinan karena mereka berpikir kekuatan yang mereka miliki tidak cukup untuk melindungi Hauren, yang membuat hal ini terdengar seperti sebuah lelucon. Tidak menerima tanggapan dari Hauren, Lu Linlin dan Lu Lili kembali saling memandang satu dengan yang lain, menyadari mereka kemungkinan telah berbicara terlalu banyak. Mereka berkata pada Hauren, "Gongzi, tolong panggil kami jika kau membutuhkan kami. Linlin dan Lili harus pergi." Kemudian mereka saling berpegangan. Lu Lili melambaikan tangannya dan baru saja hendak membuat gerakan, tetapi Lu Linlin segera mengingatkannya. Lu Lili menyadari kesalahannya dan mengangguk, dan kemudian keduanya berjalan ke kampus. Hauren tahu dengan jelas dia akan tenggelam oleh pertanyaan-pertanyaan dari para pria penggosip jika dia kembali ke asrama sekarang. Oleh karena itu, dia mulai berjalan mengelilingi kampus dan mulai melakukan kultivasi gulungan konsentrasi jiwa untuk meningkatkan level ketiga. Akhirnya waktu makan siang. Hauren makan siang kemudian pergi ke kelas di auditorium. Buku pelajaran tidak terlalu penting untuk kelas besar seperti ini. Hauren pergi ke auditorium tanpa membawa apa-apa dan melihat Zhao Jiai dan yang lainnya sudah duduk di tempat yang bagus di baris terakhir,
Xie Yujia juga ada di sana dan duduk di baris pertama. Melihat Hao Ren muncul di pintu depan, Xie Yujia berdiri tiba-tiba dan pergi ke pintu. Hao Ren, bisakah aku bicara sebentar denganmu? Hao Ren merasa bingung tetapi masih mengangguk. Xie Yujia kemudian berjalan keluar dari auditorium, dan Hao Ren mengikutinya keluar. Di luar auditorium, ada area teras yang bisa diakses melalui pintu kaca. Hao Ren keluar bersama Xie Yujia, memikirkan semua topik yang mungkin dia ingin bicarakan. Aku telah banyak berpikir di rumah akhir pekan lalu, kata Xie Yujia. Tentang apa? Hao Ren berpikir Xie Yujia akan bertanya tentang kakak beradik itu, tetapi dia tidak menyebutkannya sama sekali, yang membuatnya bingung. Ini tentang diriku, yang akhir-akhir ini menjadi terlalu dekat denganmu. Melihat kepada Hao Ren, Xie Yujia melanjutkan, aku dulu berpikir bahwa kaki lurus tidak perlu takut pada sepatu bengkok satu. Aku mengajarkanmu cara bermain bola basket karena aku ingin kau melakukannya dengan baik dalam pertandingan. Aku tidak peduli dengan pendapat orang lain. Baik. Hao Ren mengangguk dan tiba-tiba menjadi gugup. Dia tidak tahu apakah ini saat yang tepat untuk mengatakan siapa dia sebenarnya karena hanya ada mereka berdua saat ini. Namun, aku memikirkannya akhir pekan lalu dan menyadari bahwa itu adalah kesalahanku. Aku pikir kamu adalah pria yang baik setelah aku mengenalmu lebih dekat, jadi aku secara bertahap mulai melihatmu sebagai teman baikku. Awalnya, aku hanya penasaran tetapi kemudian aku mau tidak mau menjadi dekat denganmu. Kadang-kadang, aku merasa itu mungkin terlalu sombong. Jadi, setelah bergulat untuk waktu yang lama, aku pikir lebih baik untuk membuatnya jelas, Xie Yujia berkata dengan suara yang tulus dan minta maaf. Hao Ren menghela napas lega. Apa ini kartu orang baik lain lagi bagiku? Dia menunjukkan senyum pahit dan menjawab, tidak apa-apa. Aku tahu ketua kelas sudah memiliki seseorang yang disukai. Benar. Xie Yujia sedikit mengangguk. Hao Ren berpikir sebentar dan bertanya, bolehkah aku mengetahui siapa dia? Xie Yujia menggigit bibirnya sebelum berbalik untuk melihat langit dan awan. Kamu adalah teman baikku sekarang, jadi jangan menertawakanku begitu aku memberitahumu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, orang yang aku sukai, sebenarnya adalah seorang kakak laki-laki kecil yang aku kenal sejak aku masih kecil.